Nggak ada di antara kita yang nggak punya masalah. Itu poin simpel lah. Nggak usah pakai argumentasi yang ribet-ribet. Kita buat simpel aja. Siapa di antara kita yang nggak punya masalah dalam hidup? Siapa di antara kita yang nggak punya problem? Maka hadirin Allah muliakan, jika itu yang terjadi, dan pasti itu yang terjadi, maka bersikaplah sebagai orang yang punya masalah dan butuh terhadap solusi. Semua kita punya masalah. Karena itulah hakikat dari kehidupan. Kehidupan itu kumpulan masalah. Masih ingatkah kita hadis Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, bahwa Nabi SAW membuat atau menggambarkan sebuah kotak, lalu garis horizontal, lalu di garis horizontal dibuat garis vertikal pendek-pendek. Lalu Nabi SAW mengatakan, yang intinya itu garis-garis vertikal yang pendek-pendek itu adalah masalah, 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 masalah. Ujian, 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 ujian. Tidaklah seorang hamba melewati garis yang pertama, yang artinya masalah pertama, kecuali dia akan ketemu dengan garis kedua. Artinya masalah kedua. Tidaklah seorang hamba ketemu dengan garis kedua, kecuali dia akan ketemu garis ketiga. Dan begitu seterusnya. Jadi hidup itu adalah sebuah perpindahan antara masalah pertama, atau dari masalah pertama ke masalah kedua, lalu dari masalah kedua, masalah ketiga, masalah ketiga, masalah keempat, masalah keempat, masalah kelima, masalah kelima, masalah keenam, sampai pada anti klimaksnya, masalah yang tidak ada solusinya dan tidak ada jalan jalan selanjutnya, yaitu kematian. Kematian. Itulah kehidupan. Isinya adalah masalah. Makanya keliru. Mas, kenapa mau nikah? Aduh, selama jadi jomblo nih gue banyak masalah, gue pengen nikah. Kalau niatnya itu ya siap-siap aja kecewa. Karena ketika dia menikah banyak masalah lagi nanti. Mau jomblo kek, mau nikah kek, semua isinya masalah. Kenapa keluar dari pekerjaan itu? Terus nyari di kantor sini. Di kantor saya yang kemarin masalahnya banyak banget. Dia pikir emang di sini nggak ada masalah apa ya? Hidup itu isinya masalah. Secara umum demikian. Jadi harus ada faktor lain yang membuat kita berpindah atau melangkah. Karena kalau intinya cuma lari dari masalah, ya kita akan ketemu masalah berikutnya. Kata Nabi SAW, tidaklah dia melewati garis pertama, dia akan ketemu garis kedua. Dan garis kedua itu ya masalah lagi. Ada yang lucu bilang, semoga ini masalah terakhir saya dalam hidup ya mas. Ya berarti mati abis ini. Karena masalah terakhir itu kematian. Masalah bertemu masalah, 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 masalah. Kenapa begitu? Karena Allah ingin menguji kita. Itulah titik-titik ujian, 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 ujian. Dan itulah hakikat dari kehidupan dunia. Hakikat dari kehidupan dunia. Gak bisa. Hadapin masalah, udah aku mundur aja. Ya terus habis mundur, nggak ada masalah lagi. Banyak masalah. Bahkan seringkali lebih parah masalahnya. Solusinya bukan lari dari masalah. Solusinya bukan mundur. Solusinya ada di dalam ayat ini. Nanti kita jelaskan. Tapi intinya hidup tuh masalah, 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 masalah. Ada orang, banyak diantara orang tuh kan baru mau ngaji, baru mau datang ke kajian, mau ikutin kajian online segala, ketika masalahnya banyak banget pelik. Dia berpikir kalau saya ikut kajian nggak ada masalah lagi.
Udah selesai itu. Ternyata habis ikut kajian banyak masalah. Ya keluarganya lah nentang. Suaminya nggak siap. Kalau bukan faktor suami nanti faktor anak-anak. Segala macam. Akhirnya mundur dari kajian. Aduh, pusing. Udah deh, jadi orang awam biasa aja. Dia pikir jadi orang biasa aja nggak ada masalah. Iya ada masalah lagi. Karena intinya itu masalah dan masalah. Dan itulah yang Allah firmankan dalam surat Al-Mulk ayat 2. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya apa? Allah ciptakan kehidupan dengan segala dinamikanya, dengan segala ceritanya, dengan segala masalah-masalahnya, dengan segala warna-warninya, dengan segala pasang surutnya, dengan segala suka dukanya. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ini intinya. Dunia adalah tempat ujian, bukan tempat reward, bukan tempat penghargaan. Dunia itu bukan podium. Dunia tempat ujian. Ujian apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus dan baik amalnya? Yang paling baik dan bagus amalnya. Ini yang harus kita camkan. Ini yang perlu kita renungkan. Jadi keliru saat kita berpikir saya mau hidup tanpa masalah. Itu berarti mati. Intinya bukan itu. Intinya kita punya kunci untuk menyelesaikan masalah itu apa tidak. Kita punya kunci solusi sehingga apapun masalahnya lewat. Lancar. Kadang-kadang kita pakai fast track cepat, nggak ada masalah. Walaupun nanti ke depan ketemu lagi, lewat lagi. Dan solusinya adalah ayat ini. Solusinya adalah bertakwa. Itu poinnya. Kenapa ayat ini sangat penting? Karena karakter kehidupan kita adalah masalah, menuju masalah, dan menuju masalah. Maka yang harus kita butuhkan adalah kuncinya.